Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa saya setiap kita mengalami damai sejahtera Tuhan dan sukacita yang daripada Tuhan atas setiap kita dalam segala keadaan dan situasi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca, yang kita dengarkan, dengan cara hidup jemaat yang pertama, untuk kita boleh belajar di dalamnya. Dan biarlah pembelajaran sekarang atau hari ini yang akan kita renungkan, ini menjadi komitmen kita bersama. Supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita terus kuat di dalam Tuhan, supaya kita terus mengalami pertumbuhan iman, kita semakin mengalami pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak untuk kita melakukan 5 komitmen. 5 komitmen dengan disebut sebagai komitmen 5B. B yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah kita bertekun di dalam berpuasa dan berdoa. Kita bertekun untuk terus datang kepada Tuhan, bahwa kita mengerti harapan kita taruhkan kepada Tuhan. Kita mengerti bahwa segala sesuatunya Allah yang berdaulat. Untuk itu kita terus perlu berdoa kepada Dia. Kita merendahkan diri di hadapannya untuk kita terus menanti-nantikan janji dan firman-Nya bagi kehidupan kita sehari-hari. B yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, adalah kita bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam belajar firman Tuhan, bertekun di dalam membaca firman Tuhan, bertekun di dalam merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya cukup berdoa, tetapi kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kita perlu menggali firman Tuhan setiap waktu, setiap hari untuk kita kenal keinginannya, untuk kita mengerti kerinduan-kerinduan hatinya, dan itu boleh kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Komitmen yang ketiga adalah bertekun dalam bersekutu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekalipun masa-masa yang sulit kita hadapi, baiklah setiap kita saling meneguhkan, baiklah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudaraku, saling menyapa, saling menanyakan keadaannya, kita bisa saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Mari kita bergiat di dalam bertekun, di dalam bersekutu. Kalaupun kita
mengalami kesulitan di dalam pertemuan secara langsung, ada teknologi yang bisa kita gunakan, mungkin melalui aplikasi-aplikasi atau teknologi yang lain yang bisa kita gunakan untuk kita bisa saling menyapa, kita bisa saling mengerti keadaan satu dengan yang lain. Kita tetap ada persekutuan dengan saudara-saudara seiman, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga setiap kita dikuatkan, ada saudara kita yang peduli, ada saudara kita yang saling memperhatikan, sehingga kita merasa kita tidak sendiri, kita bersama-sama menghadapi hal-hal yang harus kita hadapi hari-hari ini. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, komitmen yang berikutnya adalah bertekun di dalam bersaksi. Di tengah-tengah kesulitan, ini waktunya gereja Tuhan menyatakan kasih Tuhan. Kita bersaksi bukan hanya menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia, bahwa Dialah satu-satunya jalan, Dialah satu-satunya kehidupan, Dialah satu-satunya kebenaran. Tetapi kita juga menyatakan kasih Allah kepada banyak orang melalui pertolongan yang bisa kita kerjakan, melalui perhatian yang kita bisa lakukan, melalui doa yang kita bisa naikkan, untuk Tuhan bekerja, turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kita. Yang kelima, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah bertekun di dalam beribadah. Sekalipun juga kita tidak bisa datang di gedung gereja, tetapi kita bisa terus bertekun beribadah di rumah kita masing-masing. Bukan hanya sekali seminggu, di hari Minggu, tetapi kita bisa melakukan itu setiap hari bersama keluarga kita, bersama dengan istri kita, bersama dengan anak-anak kita, bisa dengan orang tua kita, bersama dengan suami kita. Kita bisa mengerjakannya setiap hari, kita beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah melalui hal ini, kesempatan waktu ini, Bapak Ibu Saudaraku, mengingatkan kita untuk kita memiliki komitmen 5B. Bertekun di dalam berdoa dan berpuasa, bertekun di dalam pengajaran, belajar firman Tuhan. Yang ketiga, bertekun di dalam bersekutu. Yang keempat, bertekun di dalam bersaksi. Dan yang kelima, bertekun di dalam beribadah. Biarlah apa yang kita kerjakan ini semakin membawa kita semakin mengalami pengenalan akan Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah kita semakin masuk kepada tingkat kemuliaan yang lebih dan lebih lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.